Halo MotoGP lovers. Selamat datang di channel FMGP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. MotoGP San Marino seolah jadi area bermain para penunggang Ducati Desmosedici GP. Pastinya, mereka akan berusaha mempertahankan dominasi dalam kualifikasi, Sabtu tanggal 3 September tahun 2022. Dalam latihan bebas pertama, 4 besar pemilik waktu terbaik terbagi jadi 3 pabrikan. Fabio Quartararo, Yamaha, unggul diikuti Jack Miller dan secara mengejutkan pembalap tes Ducati, Michele Pirro mendarat di urutan ketiga. Sementara itu Alex Espargaro mewakili Aprilia ada di peringkat keempat. Selisih 0,385 detik dari Quartararo. Situasi membaik untuk wakil pabrikan Borgo Panigale tersebut pada FP2. Enea Bastianini memimpin dengan waktu lebih cepat 0,8 detik dari torehan Quartararo di sesi sebelumnya. Francesco Bagnaia, Jack Miller dan Johan Zarco membuntuti. Sinyal ini harus diwaspadai lawan non-Ducati. Bagnaia yang dihukum penalti 3 grid pastinya berusaha jadi yang tercepat dalam kualifikasi demi mengamankan potensi kemenangan. Sementara itu Bastianini tak mau kehilangan momentum. 2 kali naik podium ketiga di sana menunjukkan betapa rider Gresini Racing sangat mengenal trek tersebut. Miller pasti ingin memanfaatkan kecepatan Desmosedici di lintasan yang menyokong kinerja motor. Aprilia yang bermarkas di Noal juga ingin merebut simpati publik. Selama ini mereka kurang dapat dukungan dibanding Ducati. Maverick Vinales tidak terlalu buruk ketika melaju di Misano. Ia memenangi MotoGP Emilia-Romagna 2020 dan P6 MotoGP San Marino. Hebatnya rider Spanyol jadi pole sitter dalam 2 balapan itu. Prestasi itu diraih ketika masih gabung Yamaha Factory Racing. Saat pindah ke Aprilia, Vinales hanya menuntaskan balapan di urutan ke-13 dan 8. Rapor Alex Espargaro tidak terlalu bagus ketika meluncur di Misano. Pembalap tersebut sering finish di papan tengah. Bukan tak mungkin dia akan membuat kejutan dalam kualifikasi. Perlu diperhatikan juga bagaimana kiprah Fabio Quartararo. Juara bertahan MotoGP itu mentok di peringkat kedua kala balapan di Misano. Di sisi lain, pemimpin kejuaraan MotoGP Fabio Quartararo mengaku harus membuat salipan aneh ketika berduel dengan pembalap Ducati, karena gaya berkendaranya dipaksa untuk benar-benar berbeda. Rider Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo berada di puncak klasemen MotoGP 2022 dengan unggul 32 poin atas Alex Espargaro dari Aprilia Racing, dengan M1 yang hanya kompetitif di tangannya. M1 2022 khususnya kekurangan tenaga dibanding motor pabrikan rival. Hal ini kerap membuat balapan melawan mesin lain yang lebih kencang, seperti Ducati, benar-benar perjuangan bagi Quartararo. Tetapi pada Grand Prix sebelumnya di Austria, El Diablo hanya kalah tipis dari sang pemenang Francesco Bagnaia, usai berhasil menyalip rekan setim pembalap Ducati, Jack Miller. Ini memperlihatkan kelemahan utama Yamaha dalam aspek tenaga. Quartararo akhirnya finish kedua, terpaut 0,492 detik di belakang Pecco. Itu membuatnya percaya hasil di Austria akan membantu untuk masa depan. Namun demikian ia mengaku dipaksa berkendara dengan cara berbeda ketika bertarung menghadapi pembalap Ducati. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, menganalisis kesulitan Honda Racing Corporation yang membuat mereka menjalani musim terburuk dalam sejarah kelas tertinggi kejuaraan dunia balap motor. Kejuaraan dunia MotoGP 2022 mungkin bakal menjadi salah satu musim yang tak akan dilupakan Honda. Pabrikan sepeda motor terbesar di dunia tersebut menjalani musim terburuk sepanjang sejarah kelas Premier. Sampai 13 balapan musim ini, Honda berada di posisi paling buncit klasemen konstruktor, yakni posisi ke-6 dengan hanya 90 poin.
Mereka hanya unggul 28 poin atas Suzuki, serta 206 lebih sedikit daripada Ducati sang pemimpin. Keterpurukan Honda memang tidak lepas dari cedera lengan berkepanjangan yang dialami Marc Marquez. Ironisnya meskipun absen dalam 6 balapan plus 1 DNS dari 13 balapan, pembalap asal Spanyol itu masih menjadi pembalap terbaik Honda Racing Corporation, HRC, di klasemen. Sementara itu Pol Espargaro rekan setim Marquez, Pol Espargaro hanya mengoleksi 42 poin. Meskipun Pol Espargaro di Repsol Honda akan digantikan Joan Mir, ia tetap menjaga komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi tim hingga akhir musim MotoGP 2022. Seperti yang diketahui, Pol Espargaro hanya bertahan 2 musim dalam tim pabrikan Honda. Ia datang setelah direkrut dari KTM untuk menggantikan Alex Marquez. Kontraknya akan habis pada akhir 2022 dan tidak diperpanjang. Sang rider sendiri sudah dipastikan bergabung memperkuat Gas Factory Racing, yang akan didukung KTM mulai musim 2023. Walau begitu, Espargaro bertekad untuk memberikan segalanya untuk Honda sampai race final di Valencia. Honda telah mengumumkan bahwa Joan Mir akan resmi menjadi pembalap mereka mulai musim depan. Rider Suzuki itu diplot menggantikan posisi Espargaro sebagai rekan Marc Marquez di tim pabrikan. Jelang putaran ke-14 MotoGP 2022, Grand Prix San Marino akhir pekan ini, Pol Espargaro berharap bisa bangkit setelah hasil yang mengecewakan di Austria, di mana ia hanya mampu finish di urutan ke-16. Saya berharap Misano dapat memberi kami dorongan setelah akhir pekan yang sulit di Austria dan saya benar-benar fokus dan berkomitmen untuk terus memberikan segalanya dengan tim Repsol Honda. Kami bekerja sama untuk menemukan solusi, ujar Espargaro. Usai GP San Marino, seluruh tim dan pembalap akan bertahan di Misano, karena mereka dijadwalkan menjalani tes resmi MotoGP pada 6 hingga tanggal 7 September. Pengujian ini sangat penting bagi Honda. Secara keseluruhan kinerja Pol Espargaro tidak bisa dibilang memuaskan musim ini. Setelah 13 balapan, ia hanya menempati peringkat ke-17 klasemen dengan raihan 42 poin. Setelah meraih podium ketiga di race pembuka, GP Qatar, Spaniard tak pernah lagi mampu tembus 5 besar. Bahkan selama itu ia hanya sekali mencapai top 10. Tetapi Espargaro berambisi mengubah peruntungannya di tahap akhir musim dan memberikan perpisahan lebih baik untuk Honda. Musim lalu performa Polixio terbilang bagus di Misano. Dalam 2 event yang berlangsung di trek tersebut, ia finish di urutan ke-7, GP San Marino, serta P2, GP Emilia-Romagna. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.